lah. Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Halo sobat kelakar hukum dimanapun berada, berjumpa lagi di channel yang akan mengajak Anda semua menjadi lebih kenal, lebih akrab, dan lebih care dengan hukum. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelakar hukum dimintai tanggapan perihal sebuah kasus yang dalam 1 minggu ini sangat viral, yaitu tentang seorang korban begal yang berada di Lombok yang kemudian menjadi tersangka karena si pelaku begalnya itu 2 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya sempat melarikan diri. Nah, sebelum kita coba jelaskan seperti apa sih hukum pidana di negara kita melihat kasus seperti ini, saya akan coba bacakan kronologis peristiwa tersebut. Ini saya kutip dari media kompas.com yang dimuat pada tanggal 15 April 2022. Yang headline-nya, yang judul beritanya memuat seperti ini. Cerita Amak Sinta, korban begal yang jadi tersangka. Saya ditebas, saya membela diri. Nah, baik, saya akan coba bacakan kronologi atau pengakuan dari Pak Amak Sinta pada saat peristiwa itu terjadi. Murtede alias Amak Sinta, 34 tahun, sedang berkendara motor seorang diri saat dihadang 4 begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu 10 April 2022 dini hari sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ketika itu Amak Sinta hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit di Lombok Timur. Di perjalanan yang sepi dan gelap itu, Sinta diikuti oleh 4 orang yang ternyata begal. Para begal terus mendekat, menyerempet motor Sinta. Namun dia masih bisa menghindar hingga akhirnya mereka menghadang Amak Sinta yang seorang diri. Nah, ini pengakuan Pak Amak Sinta ini dalam media kompas.com ini, jalannya memang gelap. Istri saya menyuruh saya bawa pisau dapur untuk jaga-jaga. Saya bawa. Di tengah jalan saya dihadang, ditanya mau kemana dan langsung ditebas tangan saya. Kemudian punggung serta pinggang saya ditebas menggunakan samurai, kata Amak Sinta saat ditemui di rumahnya di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Kamis 14 April 2022. Karena dihadang, Amak Sinta terpaksa turun dari motor. Ia turun dari arah kiri dan langsung ditebas seorang begal yang berbadan besar sebanyak 2 kali. Begal lainnya juga turun dari motor dan ikut menyerang Amak Sinta. Saya melawan daripada saya mati. Saya pakai pisau dapur yang kecil, tapi karena mereka yang duluan menyerang, saya membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan menghadang, saya ingin lari. Tapi dia justru menebas saya berkali-kali, katanya. Dengan pisau dapur itu, Amak Sinta menonjok seorang begal yang menyerangnya. Pisau dapur itu mengenai dada kiri begal. Begal lainnya masih menyerang, sementara Amak Sinta terus bertahan membela diri, sampai akhirnya dua dari 4 begal menjauh sekitar 400 meter. Seiring dengan itu, seorang begal mengambil sepeda motor milik Sinta. Amak Sinta mengejar begal yang akan membawa kabur motor itu dan menusuknya dari arah belakang hingga terkapar. Melihat 2 rekannya roboh bersimbah darah, 2 begal lainnya melarikan diri. Setelah itu Amak Sinta mengaku sempoyongan di tengah jalan dan bergerak ke pinggir jalan. Beberapa kali ia berteriak minta tolong, namun tak ada satupun warga yang keluar menolongnya. Setelah dini hari, barulah warga keluar beramai-ramai melihat 2 begal bersimbah darah. Sinta yang terduduk di tepi jalan diberi minum dan menceritakan apa yang dialaminya, hingga akhirnya pulang ke rumahnya di Dusun Matek Maling.
ia menenangkan diri dalam rumah seharian karena tubuhnya yang ditebas masih terasa sakit. Jadi sobat kelakar hukum, kalau melihat cerita si korban yaitu Pak Maksinta dalam media kompas.com ini, faktanya memang Pak Maksinta karena mengingat kondisi jalan yang sepi, jadi diingatkan oleh istrinya untuk membawa pisau dapur itu untuk berjaga-jaga. Dan ternyata memang ketika dalam perjalanan Pak Maksinta dihadang oleh 4 orang begal dengan menggunakan 2 sepeda motor, dan Pak Maksinta juga menggunakan sepeda motor pada saat kejadian tersebut. Nah, ketika dihadang oleh 4 orang begal ini, faktanya si begal ini yang menyerang dan menebas beberapa anggota tubuh Pak Maksinta beberapa kali, sehingga dari situ Pak Maksinta melakukan perlawanan menggunakan pisau dapur yang dia bawa dari rumahnya tadi, sehingga akhirnya dan si begal ini berupaya untuk merampas motor si Pak Maksinta, namun juga begal yang akan merampas ini ternyata ditusuk oleh Pak Maksinta dari belakang sehingga akhirnya terkapar, dan 2 begal yang lainnya melihat kondisi 2 teman yang sudah terkapar, akhirnya 2 begal yang lain itu memilih untuk kabur. Nah, jadi sobat kelakar hukum, kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan secara normatifnya seperti apa hukum pidana negara kita melihat kasus ini, karena bagaimanapun proses jalannya pemeriksaan maupun juga proses perkara ini itu merupakan kewenangan pihak kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan juga melakukan olah TKP di tempat kejadian tersebut. Namun kami akan coba menjelaskan secara normatifnya, secara konstruksi hukumnya seperti apa. Baik, jadi sobat kelakar hukum, dalam hukum pidana kita itu ada doktrin yang dikenal dengan nama alasan penghapus pidana. Jadi alasan penghapus pidana itu alasan-alasan yang membuat perbuatan seseorang itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Nah, alasan penghapus pidana ini sendiri terdiri dari 2, yaitu yang pertama alasan pembenar dan yang kedua adalah alasan pemaaf. Kalau alasan pembenar itu alasan yang digunakan untuk meniadakan perbuatan melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan alasan pemaaf ialah alasan yang meniadakan perbuatan dari si pelakunya. Jadi atau kesalahan dari si pelakunya. Jadi kalau alasan pembenar itu seseorang tidak bisa dipidana walaupun dia melakukan perbuatan yang nyata-nyata melawan hukum dan itu merupakan perbuatan pidana. Sedangkan kalau alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan bahwa kesalahan si pelaku atau kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu ditiadakan sehingga dia tidak bisa dikategorikan melakukan sebuah tindak pidana. Nah, secara normatif di dalam KUH pidana ada beberapa hal yang diatur dalam beberapa pasal terkait alasan pembenar dan alasan pemaaf ini. Ada yang namanya itu daya paksa. Jadi kalau daya paksa itu diatur di dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya bacakan secara lengkap bunyi pasalnya. Pasal 48 KUH pidana bunyinya sebagai berikut. Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Nah, daya paksa ini beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya daya paksa ini dikenal juga yang namanya overma. Nah, saya sarikan dari beberapa pendapat para ahli hukum ini beberapa contoh diantaranya daya paksa itu misalkan seperti ini. Ada 2 orang terjadi perkelahian antara si A dan si B. Kemudian si A ini melemparkan tubuh si B ini ke kaca sebuah rumah atau sebuah mobil sehingga kacanya itu terpecah. Nah, kaca yang terpecah itu akibat tubuh B yang dilemparkan oleh si A itu
sebetulnya bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun karena si B itu kondisinya bukan keinginan niat dari dirinya sendiri, tapi karena dilemparkan oleh si A, maka si B tidak bisa dikategorikan melakukan tindak pidana. Ada juga daya paksa itu salah satu contohnya misalkan seperti ini. Terjadi kebakaran di sebuah bangunan. Nah, petugas kebakaran ketika akan melakukan pemadaman ataupun ingin menyelamatkan orang yang masih di dalam gedung yang terbakar itu tidak punya jalan lain, sehingga mungkin salah satu yang dilakukan adalah dengan mendobrak pintu atau mendobrak jendela atau menghancurkan kaca jendela. Nah, padahal kalau secara dalam kondisi normal perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pengerusakan. Nah, tetapi karena kondisi daya paksa ini kalau tidak dilakukan, maka si petugas pemadam kebakaran itu tidak bisa menyelamatkan jiwa orang yang masih ada di dalam gedung yang terbakar itu, atau tidak bisa melakukan pemadaman api pada gedung yang terbakar tersebut. Nah, perbuatan ini itu dikategorikan sebagai daya paksa yang membuat pelakunya tidak bisa dipidana, artinya ditiadakan tuntutan pidananya. Inilah yang dikategorikan sebagai daya paksa atau proforma, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian ada lagi yang namanya itu adalah pembelaan darurat. Para ahli sering menyebutnya dengan nutwir. Nah, pasal pembelaan darurat ini diatur di dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini saya bacakan bunyi pasalnya. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi ayat 1, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Lalu bunyi ayat 2-nya, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Nah, ini juga membuat tidak dipidana. Jadi, kalau pembelaan darurat itu menurut pasal 49 ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pembelaan darurat, dan yang kedua yaitu pembelaan darurat melampaui batas. Dan juga beberapa ahli hukum pidana memberikan syarat agar perbuatan ini, pembelaan darurat ini itu tidak bisa dipidana. Jadi harus memenuhi syarat-syaratnya dan tidak bisa sekonyong-konyong kita mengaku bahwa misalkan kita melakukan pembelaan sehingga kita bisa terlepas dari tindak pidana. Nah, namun ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sehingga pembelaan yang kita lakukan terhadap sebuah ancaman atau sebuah serangan itu meniadakan tindak pidana yang dapat dikenakan kepada kita. Nah, beberapa ahli hukum pidana menyimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama, adanya pembelaan yang bersifat terpaksa. Kemudian yang dibela itu bisa diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, ataupun harta benda baik milik diri sendiri maupun milik orang lain. Kemudian ada serangan sekejap atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu. Kemudian yang keempat, serangan itu melawan hukum. Nah, dan yang kemudian membedakan antara pembelaan darurat dengan pembelaan darurat melampaui batas itu yaitu unsur yang kelima, yaitu kalau pembelaan darurat melampaui batas dia harus juga memenuhi syarat yang kelima, yaitu adanya guncangan kejiwaan yang hebat pada saat itu. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke fakta atau kronologis yang dialami oleh Pak Ahmad Sinta ini tadi, sebetulnya bisa dilihat bahwa dari syarat-syarat yang ditentukan untuk terpenuhinya agar tidak bisa dipidana perbuatan Pak Ahmad Sinta ini yang telah membunuh dua begal ini, kalau secara sekilas kita lihat dari syarat-syarat tadi dan juga kronologis yang sudah kita baca tadi, bahwa sebetulnya sudah memenuhi syarat-syarat itu. Apa? Si begal itu sudah jelas-jelas
Pertama, motifnya adalah ingin merampas motor dari Pak Ahmad Sinta ini. Kemudian si begal itu juga melakukan penebasan atau menebas menggunakan senjata tajam, dalam hal ini sebilah samurai yang mengenai beberapa anggota tubuh dari Pak Ahmad Sinta, sehingga dari situ Pak Ahmad Sinta merasa terancam, mendapatkan serangan yang ingin mengambil sepeda motornya. Kemudian dia melakukan pembelaan yang saya yakin pada saat itu dia memilih, mungkin seperti kata dia tadi, dia ingin lari. Namun pada saat dia sudah ditebas menggunakan samurai beberapa kali, sehingga dia timbul dari kejiwaannya untuk membalas atau membela dirinya, sehingga dengan menggunakan pisau dapur yang dia bawa tadi, akhirnya dia melawan kedua begal tadi, dan sampailah ada 2 orang begal yang meninggal. Nah, jadi kembali kita tadi ke kasus yang kita diskusikan kali ini, bahwa kalau dilihat dari fakta dan juga dari syarat-syarat yang ditentukan, sebetulnya sih apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad Sinta ini adalah pembelaan darurat yang melampaui batas, yang selayaknya tidak dapat dipidana, karena memang apa yang dilakukan begal itu dengan menyerang menggunakan samurai, bahkan sudah mengenai beberapa anggota bagian tubuh si korban, kemudian ingin merampas sepeda motornya, dan si korban juga pada saat itu terdapat ancaman yang sangat mengganggu kejiwaannya, sehingga dia melakukan balasan terhadap si begal itu. Ya, sebetulnya secara normatif dari sifat alasan penghapus pidana tadi, apa yang dilakukan Pak Ahmad Sinta dikategorikan tidak dapat dipidana seperti itu, karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, namun kalau kita baca juga berita pagi tadi, Pak Ahmad Sinta ini juga sudah dibebaskan dari kasus tersebut. Cuman kami belum mendapatkan informasi terbaru lagi, apakah status tersangkanya dicabut ataukah beliau dilakukan penangguhan penahanan sehingga tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, namun harapan kami semoga aparat kepolisian yang menangani perkara ini dapat bersikap profesional, dan saya yakin kepolisian kita profesional menangani kasus ini, dan semoga Pak Ahmad Sinta mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas apa yang dialaminya tersebut. Nah, baiklah Sobat Kelakar Hukum, seperti itu penjelasan kami, semoga memberikan manfaat, dan sekali lagi apa yang kami sampaikan dalam bahasan kali ini merupakan sebuah tanggapan berdasarkan konstruksi hukum pidana yang berlaku di negara kita, dan proses jalannya perkara ini seperti apa itu adalah kewenangan dari pihak kepolisian, dan kami yakin bahwa pihak kepolisian akan bertindak profesional dan adil. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Kelakar Hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum.